Kontrak Partner by Mrs. Matreng. Wanita yang lahir di Jakarta pada bulan Januari tahun 1993 ini merupakan pengidap atelopobia. Ia masih bergerilya dalam dunia penulisan dengan bersembunyi di balik nama penanya dan tetap bersandar pada pekerjaan utamanya sebagai arsitek dan desainer interior yang telah ia geluti semenjak tahun 2014. Braak, sepasang tangan besar melayang, menamparkan dengan kerasnya meja kerja kayu mahoni 5 cm. Jen pergi wisata. Semua orang-orang yang ada di ruangan Hanoman jadi bergidik ngeri terhenyak. Sunyi sejenak. Bagaimana pekerjaanmu bisa selesai jika kau hobi ngaret dan membolos? Bentak Tuan Rit menunduk tepat di ujung daun telinga Jen. Ini pertama kalinya Tuan Rit murka dan langsung turun tangan memarahi karyawannya. Rapat untuk hari Jumat minggu depan akan dimajukan menjadi hari Selasa esok hari. Saya ingin makalah. Paper bahan rapat sudah siap pukul 9.15 esok pagi. Sambung Tuan Rit dengan nada yang sedikit merendah namun tetap keras dan tegas. Ya, kali ini feelingnya tepat. Ia pastikan mendapat bencana besar ketika ia harus kembali ke kantor di tengah rencana bolosnya walaupun hanya berjalan setengah hari saja. Tangan Tuan Rit menggeser-geserkan dasi kupu-kupunya, berusaha membetulkannya. Bahan-bahan semuanya sudah saya kirim via email, ujar Tuan Rit berbalik. Kemudian bergegas berlalu menuju ruangannya. Keenam penjuru ruangan heksagon sudah kosong melompong ditinggal hengkang oleh para penghuninya terkecuali bangku Jen. Ia masih sibuk mengerjakan tugas mendadak yang diperintah oleh Big Boss besarnya itu. Sesekali ia meneguk Bloomberg, air minum kemasan untuk mengganjal rasa laparnya karena belum sempat makan sedari Ahad siang kemarin. Arloji Richard Millernya menunjukkan waktu pukul 12.15. Wib malam lewat. Kantor pun semakin sunyi. Pekerjaannya tinggal hampir 1/8 lagi yang belum terselesaikan. Ia pun mempercepat ketikannya, bersemangat karena sebentar lagi akan pulang. Namun tiba-tiba, ZZZTTT. Pandangannya menjadi gelap. Tidak, bukan pandangannya, tapi sumber energi. Listrik keseluruhan ruangan mati total. Pekerjaannya belum sama sekali sempat ia simpan. Tapi bukan itu yang dia khawatirkan. Pikirannya panik, takut ketika sendirian. Perasaan yang hadir sama persis ketika kejadian peristiwa yang merenggut nyawa orang tuanya. Waktu itu pun keadaan yang ada sama seperti sekarang. Gelap dan sendirian. Ya, Jen adalah seorang pengidap ahlupobia ketika sendirian di ruang gelap. Detak jantungnya menderu. Bulir-bulir keringat bercucuran dari keningnya. Badannya sedikit bergetar. Jen hanya terduduk lemah dan lesu. Di dalam hatinya ia bersuasugesti bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi tentu saja pada kenyataannya, naluri, otak dan tubuhnya menolak dengan kuat. Tiba-tiba, Jen merasakan ada yang memeluknya dari belakang. Rasa paniknya mulai mereda karena dia tahu ada orang lain di ruangan gelap itu selain dirinya. Sesosok yang memeluknya itu beraroma parfum dengan campuran cedarwood yang sangat dominan. Cedarwood, aroma wewangian seseorang yang sering ditemuinya di elevator. Wangi ini sangatlah mengingatkan diriku hanya kepada Tuan Rit. Tebak Jen separuh yakin.